persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Mari saudara kita akan siapkan diri kita sama-sama, saya percaya untuk menara doa daripada saat ini, hari ini. Saudara akan diberkati dengan satu pesan yang begitu kuat, yaitu ada 3 faktor yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Kalau kita ingin melihat yang namanya mujizat, saudaraku, berkat atau keberhasilan mendantangi daripada kehidupan kita. Mari saudara siapkan hati kita akan mulai dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada ya Tuhan di menara doa. Satu yang kami minta Tuhan, beri kami hati untuk bisa menyembah-Mu dan ubah hati kami Tuhan. Selalu terus setiap hari menjadi baru. Dan juga kami siapkan pikiran kami Tuhan. Kami ingin ya Tuhan Engkau memperbaharui pikiran kami, hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga hidup kami selalu baru ya Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan lewat menara doa ini. Semua anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan. Semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang putus asa ya Tuhan mendapatkan satu pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan akan mengubahkan ya Tuhan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah. Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Mari dari awal sekali lagi katakan, Yesus, haleluya. Yesus, nama-Mu indah,
Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Mari dari awal katakan, Yesus, haleluya. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Sembah Dia, haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Mahaku. Mari sekali lagi, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Mahaku kuasa. Yang kami mau, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Mahaku kuasa. Haleluya, oh haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehadiran lawat tiap kami semua. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Mahaku kuasa. Allah Mahaku kuasa. Allah Mahaku kuasa. Allah Mahaku kuasa.
ya la bala 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 bala. Oh ya la bala mana mala malabu ya ramu. La bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Mari sembah dia. Sembah Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Lawan setiap anak-anakmu ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Jamah hati kami. Jamah pikiran kami ya. Ubah setiap kami Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Bawa kami ya Tuhan lebih, bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Oh ya la bala penuhi setiap kami. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Mari saudara siap, siapkan diri untuk terima pengurapan. Terima dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Ya la ya la ya la bala. Ya la baka ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudusku mengalirlah. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dari awal katakan, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari angkat tanganmu sembahyang, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan Tuhan, pulihkan, haleluya. pulihkanku. Shalom saudara, kita akan berdoa, mengucap syukur karena sebelum hari raya kita berdoa untuk mudik ya, supaya tidak terjadi kecelakaan dan betul kita melihat bahwa korban-korban kecelakaan tidak seperti masa mudik sebelum pandemi yang begitu banyak sekali korban. Kita pertama mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah melindungi daripada semua yang mudik, yang balik dan juga yang liburan, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ditaruh Tuhan untuk saudara yang sedang sakit lambung ya, asam lambung, GERD atau sakit MAH. Saudaraku Kristus, saya mau berdoa, Tuhan bilang Tuhan mau sembuhkan saudara. Ya, itu dan juga yang berikutnya adalah Tuhan juga mau sembuhkan saudara yang mengalami gangguan dari jantung, saudaraku jantung, sakit jantung, Tuhan akan sembuhkan saudara. Mari kita akan berdoa untuk semua saudara yang sakit pun, saya percaya Tuhan mau sembuhkan kita. Mari kita akan berdoa dan mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan, masa lebaran, mudik dan arus balik, Tuhan yang lindungi, Tuhan sudah pelihara sehingga tidak ada banyak korban kecelakaan. Kami bersyukur Kau lindungi bangsa kami. Kau sedang melindungi Tuhan bangsa ini. Dan aku percaya Tuhan di masa bulan ini Tuhan, bulan di mana pencurahan Roh Kudus, kami peringati hari Pentakosta. Tuhan, kami minta Tuhan satu lawatan Tuhan yang lebih besar buat bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau lindungi bangsa kami. Jauhkan daripada malapetaka, mara bahaya Tuhan, niat orang jahat. Ya Tuhan, aksi-aksi teror kami tolak, kami usir rohnya dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta perlindungan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Jauhkan daripada bencana alam ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, pandemi ya Tuhan, COVID sudah mulai berlalu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan, kami rindukan ada satu revival buat Indonesia. Satu ya Tuhan revival ya Tuhan, penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Oh ya Tuhan memberkati tiap gereja-gereja, setiap gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, tenaga-tenaga misi. Biarlah ya Tuhan mereka bekerja ya Tuhan, melayani ya Tuhan, memberitakan kabar baik ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan gereja-gereja bersatu ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa ya Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua kali sudah tidak terlalu lama lagi. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk anak-Mu yang sedang sakit. Ya Tuhan, asam lambung, sakit GERD. Aku berdoa Engkau berkata bahwa Engkau akan sembuhkan sekarang. Lewat doa ini Tuhan, oleh bilur Yesus ini, saudara disembuhkan sekarang. Terima dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya. Tuhan, aku berdoa untuk anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung, kegagalan, ya Tuhan, pembuluh darah, penyumbatan, atau gagal jantungnya, sakit jantungnya, apapun jenis penyakit jantung ini. Aku percaya Tuhan, Engkau sembuhkan sekarang. Oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Saudara yang sedang ada, mungkin ada tumor di bagian tubuh saudara, entah di otak, entah di payudara, kanker, apapun tumium. Tuhan, aku berdoa Kau percaya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, sanggup untuk menyelamatkan dan menyembuhkan anak-Mu ini. Beri iman untuk disembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus jadi sembuh. Anak-Mu yang sedang berjuang ya Tuhan, untuk penyakit autoimun mereka, apapun jenis autoimun ini Tuhan, aku minta Tuhan turunkan ya Tuhan, turunkan berkat-Mu dan sembuhkan mereka. Mereka yang mengalami ya Tuhan gangguan mental, gangguan jiwa ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan mengalami stres, depresi, gangguan jiwa berbagai jenis apapun. Aku minta biarlah urapan kasih-Mu sekarang menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, menara doa ini akan menjadi healing center. Ya Tuhan, healing center, miracle center. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Tuhan, lewat ya Tuhan online sekalipun, kuasa-Mu akan bekerja ya Tuhan, membuat mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan ada satu terobosan keuangan buat anak-anak-Mu. Tuhan, Kau buka jalan buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah menara doa ini, biarlah Tuhan Engkau Yesus jadi jawaban. Yesus Kau berbicara lewat firman-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini, lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kami terima Tuhan, kami terima Tuhan. Doa kami Tuhan, kami lihat Engkau sudah berikan itu buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Makasih. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan Sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, apapun bentuk ya Tuhan tumor yang ada dalam tubuh anak-Mu ini Tuhan, aku percaya di dalam nama Yesus sembuh. Jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Semua virus yang ada dalam tubuh anak-Mu ini jadi sembuh sekarang. Tuhan, aku berdoa anak-anak-Mu yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, bahkan di ICU ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus kami minta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tolong ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Terima kasih, terima kasih. Tuhan juga aku berdoa Tuhan anak-Mu yang sedang putus asa. Ya Tuhan berbeban berat ya Tuhan. Yang tidak ada lagi pengharapan. Aku berdoa Tuhan lewat firman-Mu ini. Mereka mendapatkan satu pengharapan yang baru. Kekuatan yang baru, semangat yang baru. Terima kasih urapi hamba-Mu. Untuk dapat menyampaikan pesan-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku yang kasih Kristus ya. 3 faktor penting yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Nah saudara, 3 hal ini harus menjadi pokok doa saudara dalam setiap doa-doa pribadi. Pokok doa, didoakan saudara 3 faktor ini. Ya saudara, ini sangat penting. Karena Tuhan sendiri yang berkata, saudara, kalau kita punya 3 faktor penting ini, ya kan, tidak ada rencana kita yang tidak berhasil. Pasti berhasil. Katakan amin saudara. Ya kan, kita akan buka Alkitab kita dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita akan baca sama-sama. Nah dari ayat-ayat ini saya coba untuk menjelaskan secara pelan-pelan. Saudara Kristus ya kan. Biarlah Roh Kudus akan membukakannya. Kebenaran yang baru, pewahyuan yang baru buat kita saudara. Mari kita akan buka. Ini kisah ya saudara untuk Menara Babel. Ya Menara Babel. Jadi kita akan baca sama-sama Kejadian 11 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi. Satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat yang keempat ini rencana mereka saudara. Ini perkataan daripada orang-orang yang ingin mendirikan saudara satu menara. Ya kita kenal dengan Menara Babel. Ya kita baca yang keras. 1, 2, 3. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Pertama sebuah kota. Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit atau ke sorga. Yang ketiga, marilah kita mencari nama. Yang keempat, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ada empat rencana mereka saudara. Ya, empat rencana mereka. Ini keturunan Nuh ya yang menetap di tanah Sinear. Yang kita di sejarah mengatakan bahwa pemimpinnya itu adalah Nimrod saudara. Nimrod ya 4 ini. Yaitu mereka hendak mendirikan atau membangun sebuah kota. Ya, mendirikan sebuah kota. Saudara bayangin, salah nggak sih membuat satu kota? Kelihatannya nggak salah. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, ketika mereka sudah buat
4 rencana ini. Mereka ingin membuat sebuah kota. Mereka ingin mendirikan sebuah menara yang bisa mencapai langit, mencapai surga. Mereka mau mencari nama bagi diri mereka sendiri. Yang ketiga, saudara. Yang keempat adalah mereka mau berkumpul supaya mereka tidak berserak. Secara manusia, ide ini adalah ide yang bagus. Saudara, tetapi saudara ini bukan idenya Tuhan. Good idea, saudara, belum tentu God's idea. Saudara perhatikan sini. Kadang-kadang dalam hidup kita punya kehendak. Kita punya keinginan. Baik kok, niatnya baik. Tapi saudara dan saya harus coba selaraskan. Cek dengan apa? Kehendak Tuhan. Makanya kita perlu belajar firman tiap hari, saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Ya kan, kalau secara manusiawi apa salahnya sih kita bangun satu kota? Saudaraku, negara kita, presiden kita juga punya visi untuk bangun satu kota baru, ibu kota baru, saudaraku. Ya kan, di Kalimantan, tidak ada salahnya. Saudaraku, buat satu menara yang mencapai ke langit. Saudara, upaya-upaya untuk bisa sampai ke sorga. Apa salahnya untuk mengindikan? Semua kelihatan tidak salah. Yang ketiga, cari nama, kita bentuk namanya apa. Saudaraku, yang keempat dikatakan bahwa supaya kita bisa kumpul di sini. Rupanya rencana Tuhan tuh gak gitu. Beda saudaraku. Yang pertama saudaraku, ya kan, Tuhan tuh gak secara rohani, Tuhan tuh tidak, secara rohani ya, Tuhan tuh tidak ingin kita tuh seperti kita mendirikan satu kota yang kita bangun. Saya baca sejarah kekristenan saudara ya, itu dari bukunya Robert Liardon, buku-buku yang apa, itu ada banyak hamba-hamba Tuhan kayak Josh, apa nama belakangnya susah sekali. Dia tuh bikin satu, dia punya tanah sekian ribu hektar. Dia bangun untuk bangun perumahan. Bahkan seperti bangun satu kota gitu saudaraku. Kotanya seperti kota untuk orang Kristen lah. Kota Kristen gitu. Kota yang hanya untukkan. Saudara terus. Jadi rupanya tuh itu kan bagus. Ada gereja, ada rumah sakit, semua untuk pelayanan segala macam. Tapi saudara rupanya itu pun gagal. Dihancurkan. Saudara itu contoh-contoh di dalam ini kan saudara. Ya kan, saya kenapa ya kok nggak boleh bikin satu kota. Karena memang Tuhan tuh punya kehendak, punya rencana. Kita nggak usah bangun satu kota. Untuk kota kan dirikan satu rumah yang permanen. Kota itu sesuatu tempat tinggal yang permanen. Saudara kalau lihat di Alkitab ya. Saudara lihat dari bapak orang beriman setelah Nuh terus habiskan, muncul keturunan Nuh berikutnya adalah Abraham, saudaraku, Abraham. Jadi dari Kejadian pasal 11, saudara menara Babel, lalu muncul Kejadian pasal 12. Itu kisah siapa? Abraham. Saudaraku, dipanggil untuk keluar dari apa? Ur Kasdim. Saudara sini, Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau pakai ini seorang yang bernama mungkin ya sebelum Abraham ada keturunannya, mungkin Nimrod atau siapa. Tapi ini rupanya punya rencananya lain. Lalu Abraham. Coba saya lihat ke Abraham. Abraham tuh gak pernah bangun rumah. Tapi Abraham bangun tenda. Yang dia bangun Abraham tuh cuma mesbah. Tapi dia pasangnya tenda. Saya gak pakai kata-kata bangun. Yang dia gak pernah bangun rumah. Yang dia bangun adalah mesbah. Mesbah bicara, mesbah yang permanen. Dia bangun saudara di Sikem. Dia bangun di kota-kota saudara. Di segala macam tempat dia dapat firman. Dia dapat pewahyuan, dapat janji. Dia bangun mesbah. Mesbah itu tetap. Tapi dia gak pernah untuk tempat tinggal. Dia gak pernah dirikan satu apa? Rumah. Karena selalu bicara tentang orang Kristen, orang percaya. Kita harus tahu bahwa dunia ini adalah tempat kita. Seperti hotel. Tempat persinggahan sementara. Rumah kita itu ada Yerusalem baru. Sorga. Katakan amin. Katakan amin saudara. Karena kehendak Tuhan bukan untuk kita istilahnya menetap. Gak perlu dirikan kota. Kota kan bicara tentang tempat tinggal kita yang permanen. Saudaraku, Ibrani 11 ayat 10 katakan apa saudara? Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itu namanya kota apa? Yerusalem. Yerusalem baru yang turun dari sorga. Saudara, yang kedua, kenapa kok Tuhan tuh waktu mereka lihat dari rencana, kenapa Tuhan mau kacaukan rencana mereka? Saudara, karena rencananya yang kedua adalah mereka hendak membangun apa? Satu menara.
untuk menjangkau daripada langit, menjangkau daripada sorga. Saudara lihat di sini, sampai hari ini pun spirit itu sama. Saudaraku, ya kan? Kalau spirit yang pertama adalah orang tuh dibikin saudara hatinya melekat dengan dunia ini. Ya dengan duit, popularitas, dengan kesombongan, keangkuhan, segala nama, segala macam, itu dibuat seperti itu. Pangkat jabatan supaya mantep lah di situ. Jadi tidak pernah memikirkan tentang yang sifatnya kekal. Jadi dipikir yang sementara ini dibuat yang jadi permanen, kekal. Sedangkan yang kekal dikaburkan oleh iblis, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara lihat di sini. Sampai hari ini masih spirit ini bekerja. Bahwa manusia masih berusaha untuk menjangkau yang namanya langit, mencapai sorga. Mereka berusaha untuk seperti kayak meninggikan, untuk tinggikan diri itu sampai ke sorga. Lewat apa saudara? Lewat filsafat. Ya, filsafat, kata-kata yang bagus. Sekarang prinsip hidup, logika-logika yang bagus. Ilmu pengetahuan. Saudara, semua tidak salah sebenarnya saudara. Lewat apa lagi? Agama. Agama berusaha untuk jangkau sorga. Supaya bisa sampai ke sorga. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi saya akan beritahu, ini rencana Tuhan bukan gitu. Kita nggak perlu jangkau sorga sampai buat kalau setinggi-tinggi sampai akhirnya harus meninggikan diri dengan segala yang kita punya di atas segalanya. Kenapa? Karena yang dari sorga, saudara, apa? Karena yang apa? Yang dari sorga, ya kan? Yang terbaik dari surga telah turun untuk menjangkau kita. Katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kita nggak usah untuk usaha dengan performance. Jadi spirit yang kedua kan berlaku bukan cuma di dunia, orang dunia, tapi orang di gereja juga. Mau tunjukin bahwa dialah yang paling berjasa, paling berprestasi, paling capek, paling banyak korbannya. Itu kan berusaha jangkau. Yang langit, jangkau langit. Gak usah. Ya kan saudaraku. Ya kan. Biarlah yang dari langit, dari sorga menjangkau hati kita. Dan izinkan dia membawa kita naik. Saudara, ditinggikan, dimuliakan. Karena kita melayani dia. Saudara bisa ngerti, katakan amin saudara. Gak perlu. Saudaraku, ya kan kita gak usah. Tanpa dia, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak perlu cari nama. Katakan amin. Tidak perlu cari nama. Tidak perlu cari yang namanya popularitas. Saudaraku, ini roh Babel. Roh Babel, roh dunia. Saudaraku, sedikit-dikit ini. Ya kan kadang-kadang ya bagus kalau emang usaha kita aja. Prestasi kita, pencapaian kita itu untuk nama. Ya kan saudaraku, itu wajar. Kadang-kadang orang yang pencapaian orang lain, keringat korban orang lain, kita klaim itu kita. Saudaraku, spirit bubble, Tuhan gak mau. Saudara, kita gak perlu cari nama. Saudara, cukup saudara kita percaya kepada satu nama. Saudara, nama Yesus. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Dan nama itu ada di hati kita. Kalau nama itu ada di hati kita, nama Yesus ada di hati kita. Saya percaya, saudara, ketika kita sebut nama Yesus, kita tinggikan nama Yesus, maka segala nama-nama harus tunduk di bawah nama Yesus. Katakan amin saudara. Kalau kita tinggikan terus nama kita tidak punya kuasa atas nama sakit penyakit, nama roh-roh jahat. Tapi kalau kita suka meninggikan nama Yesus, kita sadar nama Yesus inilah nama yang penting bagi hidup kita. Maka ketika kita sebut nama Yesus, maka segala nama sakit penyakit akan tunduk di bawah nama Yesus. Segala nama-nama masalah, kesulitan, roh-roh jahat tunduk di bawah nama Yesus. Katakan amin saudaraku. Yang keempat itu apa saudara? Bicara tentang apa? Saudaraku, yang keempat adalah ya kan
Kumpul, jadi satu, kumpul. Supaya kita saling dekat. Ini kan enggak usah jauh-jauh. Nah mungkin besok saya akan bicara tentang ini, bicara kumpul. Bicara kesatuan. Banyak orang tuh ngumpul yang saudara ikatannya ikatan jiwa, ikatan batin. Tapi Tuhan mau ikatannya atau kesatuan kita kesatuan roh. Kesatuan roh, kesatuan dalam kasih. Yang mengerti katakan amin. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan. Bukan berpadunya pikiran perasaan kita itu boleh. Tapi jangan berhenti sampai situ. Harus meningkat pikiran perasaan di dalam Kristus. Nah besok saya akan bahas tentang ikatan batin yang tidak sehat. Yang menyebabkan kenapa kok orang hidupnya. Saudara sepertinya mau mati aja kalau gak ada orang ini. Ketika orang ini tidak lagi menghormati, menghargai, meninggalkan, menjauhkan, tidak melakukan. Sepertinya udah duka citanya begitu dalam, sedihnya luar biasa, hidup rasanya runtuh. Ini karena ada ikatan batin yang tidak sehat. Bisa terjadi antara suami dan istri, seorang pacar, orang tua anak, sahabat, itu bisa terjadi. Besok kita akan bahas lebih dalam saudaraku. Nah ini spirit Babel. Makanya kenapa kok kita lihat saudaraku. Kalau ada seorang ibu, kenapa seorang ibu atau seorang bapak. Ya seperti udah patah semangat, hilang sukacita ketika anaknya, kehilangan anaknya. Atau anaknya saudara tidak menghargai dia, kayaknya hancur bener hidup dia. Kayak ini ikatan batin yang tidak sehat. Ya kan, kenapa ketika seorang ini persahabatan yang begitu akrab, begitu tiba-tiba putus. Wah, itu hancur. Segala macam. Ini spirit Babel yang dibangun. Nah, Tuhan bilang, kita kumpul, sedangkan Tuhan mau pergilah jadikan semua bangsa murid. Katakan amin saudara. Nah ini dia. Coba kita baca di dalam ayat yang kelima saudara. Kejadian 11 ayat yang kelima kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan lihat sini saudara ayat yang ke-6. Baca yang keras. Ini perkataan Tuhan. Inilah tema. Saudaraku. Inilah tema. Ya, inilah tema daripada khotbah hari ini. Saya mau mulai. Kita baca. Ia berfirman, mereka ini satu bangsa, unity ya, dengan satu bahasa, communication untuk semuanya. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya ulangi lagi, mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara di sini ada 3 hal saudaraku. Ya rupanya apa saudara? Pertama, ya di sini dikatakan apa saudaraku? Mereka satu bangsa. Bicara tentang unity. Mereka satu bahasa. Ini namanya communication. Komunikasi. Nah, inilah barulah permulaan usaha mereka. Ini adalah visi. Kalau orang, saudara, unity, ada komunikasi, ada visi. 3 hal ini, kalau ada 3 faktor, Tuhan sendiri berkata, ya kan? Rencana mereka, ya kan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi kita harus punya 3 hal dalam hidup kita yang harus kita doakan. Yang pertama, kita harus memiliki apa? Visi. Katakan visi, 1, 2, 3. Saudara tulis di live chat, katakan saya harus memiliki visi. Saya harus memiliki visi. Ya kan? Kalau saudara saya punya visi. Yang kedua, kita punya kesatuan hati. Yang ketiga, kita punya komunikasi. 3 hal ini kalau kita punya, kuat.
apapun rencana kita, saudara, untuk kita bisa melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, pasti Tuhan buat berhasil. Katakan amin saudara. Mereka di luar Tuhan saja, saudara, Tuhan bilang mereka gak libat. Ini kuat, ini berhasil, ini bahaya. Ini pasti bisa. Makanya yang Tuhan hancurkan pertama-tama, yang supaya visi mereka tidak jadi kenyataan. Apa yang Tuhan lakukan saudara? Tuhan hancurkan, kacaukan apanya? Komunikasinya. Saudaraku, dan iblis meniru pola Tuhan ini. Iblis itu selalu peniru loh saudara. Ya kan niru untuk bisa hancurkan visi daripada anak-anak Tuhan. Supaya mereka tidak menjalankan visi Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid. Pergi menginjil. Berdoa syafaat tuh jiwa-jiwa. Menjadi terang, menjadi garam. Ini kan visi-visi. Saudara harus dijadikan. Yang menangkan jiwa. Saudaraku, mana anak-anak Tuhan dibuat apa? Dikacaukan komunikasinya. Makanya saudaraku Kristus, ya kan, rumah tangga hancur. Karena apa? Komunikasinya dihancurkan dulu. Waktu kita memulai rumah tangga kan kita punya visi kan. Saudaraku, supaya punya rumah tangga yang rukun, yang bahagia, yang bisa jadi berkat. Tapi bisa hancur. Dimulai dengan komunikasi dihancurkan. Bisnis-bisnis hancur karena apa? Komunikasi dulu dihancurkan. Makanya di hari Pantekosta, saudara tahu, ya kan? Maka Tuhan satukan lagi bahasanya. Bahasa apa? Bahasa roh. Katakan amin. Komunikasinya pakai bahasa roh. Bahasa Tuhan. Roh Kudus penuhi mereka. Yang Roh Kudus lakukan apa? Mereka diberikan mengucapkan bahasa-bahasa yang baru. Hari ini saya akan bahas satu persatu. Saudaraku, kita harus punya visi. Katakan amin. Ya kan? Kalau kita punya visi, punya rencana yang jelas tentang apa yang hendak kita mau capai, maka hal itu akan memberikan dorongan kekuatan untuk kita bisa bertindak di dalam apa? Kesatuan. Katakan amin. Visinya itu apa? Harus jelas dulu tujuannya. Saya bagikan kepada saudara untuk dalam bulan ini, coba saudara mulai bangun ya. Sampai nanti kenaikan Tuhan lalu hari Pentakosta. Coba saudara kita buka Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan visi kita. Kita harus bisa mengenal Tuhan dengan benar. Nah, Rasul Paulus, ya kan, dia menulis dan dia berdoa supaya kita jemaat di Efesus atau kita sekarang harus berdoa minta roh hikmat, roh wahyu. Jadi visi itu bukan kehendak kita, maunya kita. Visi itu selalu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Katakan amin. Itulah visi itu namanya roh hikmat, roh wahyu. Kita bisa kenal Dia dengan benar. Terus dilanjutkan, dan supaya Ia menjadikan apa? Mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Hari Minggu saya khotbah dalam ibadah raya. Ya saudara, yang mengatakan begini. Level kehidupan kita, level pengharapan kita, itu sangat menentukan level kehidupan kita. Atau level kehidupan kita itu sangat ditentukan oleh level pengharapan. Semakin besar level pengharapan kita, maka semakin tinggi Tuhan akan mengangkat level kehidupan kita. Katakan amin saudara. Jadi ini bicara visi, bicara tentang apa? Pengharapan, visi. Saudara, pengharapan. Pengharapan apa saudaraku? Kenali Dia. Dia punya rencana. Ini Sabta, kamu harus kerjakan ini untuk bulan ini, untuk tahun ini. Kamu harus jadi begini. Itu tanya sama itu cara pribadi. Oleh karena itu pentingnya setiap hari, saudara, supaya kita bisa, ya kan, punya mata hati yang terang.
Visi kan apa? Vision, lihat kan, vision kata-kata melihat dan jauh. Kita bisa melihat itu, mata hati kita terang. Saudara, makanya setiap hari saudara dan saya harus apa? Saat teduh, sucikan kuduskan hati. Karena hanya orang yang suci hatinya dia akan melihat apa? Bisa melihat Tuhan. Katakan amin, tiap hari sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Suku jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Jadi saudara dan saya harus punya visi. Saya bilang kata visi. Jadi tiap hari dalam saat teduh itu saudara harus doakan dan harapkan sesuatu. Doakan dulu dari kitanya, doakan, harapkan. Saya mau semakin dekat sama Tuhan, bisa kenal Tuhan. Doakan dan harapkan, aku mau hidupnya sehat, tubuh saya sehat, umurnya panjang. Saudara, ini ngelatih untuk dapatkan visi. Nanti tiba-tiba ada kepikiran, iya ya aku harus lakukan gini, harus buat gini. Saudara ngerti gini, katakan amin. Tuhan aku ingin dah, ya kan, tinggalkan legacy. Ya, untuk keluarga kah, untuk orang sekitar, untuk gereja dan lain sebagainya. Tuhan berikan saya penugasan. Ya kan? Berikan saya penugasan itu. Atau saudara berkata, Tuhan, saya melihat gereja saya, pemimpin saya, Tuhan taruh, kasih visi ini. Ya kan? Beri saya kemampuan untuk bisa terlibat. Ya kan? Aktif untuk menjadi orang. Ya kan? Yang bisa menjadi jawaban, ya kan, buat, ya kan, visi ini bisa terlaksana. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Seperti almarhum saudaraku, ya kan, Pak Suryadi, Ibu Indri berkata bahwa, ya kan, ketika gereja, pemimpin saya, gembala saya, punya visi untuk membangun rumah Tuhan, renovasi rumah Tuhan, selalu saya bersyukur sama Tuhan. Libatkan saya untuk terlibat di dalam pembangunan itu. Baik dengan keahlian, kesanggupan saya, waktu saya dan uang saya. Saya mau terlibat. Saya tidak ada visi yang lain kecuali ya, visi yang Tuhan taruh lewat pendeta saya. Nah, itu salah satunya saudara untuk dalam pelayanan. Tapi dalam bisnisnya Tuhan taruh dia satu visi. Saudaraku, ini loh buka lagi perumahan ini. Buka lagi bisnis yang ini. Itu ada saudaraku. Jadi harus ada beberapa visi itu ada ini apa yang Tuhan mau kita kerjakan supaya kita semakin serupa dengan Dia. Katakan amin saudaraku. Yang kedua adalah kita harus punya yang namanya kesatuan. Hidupnya maunya rukun, bukan mau ada apapun kita mau bantah. Kita punya pendapat yang beda dan lain sebagainya. Belajar iya, amin dulu. Jangan selalu berpikiran negatif segala macam. Curiga, takut gimana. Coba latihnya untuk punya visi, doa dan harapkan sesuatu yang besar. Katakan amin saudaraku. Untuk bisa unity, saudara mulai damai aja dulu, terima dulu. Katakan amin saudaraku. Saya ada sering kalau ada apa, ini curiga, ini. Jadi nggak pernah ada yang cocok. Jangan seperti itu. Nasihat saya, mereka ini satu bangsa. Saudara belajar harus unity. Katakan amin. Saya belajar, dengar dulu. Ya udah, kita mungkin nggak setuju, kayak kita diam aja. Kita bawa dalam doa kalau ini nggak. Jangan seolah kita harus atur semua orang
seluruh RT, seluruh kota harus kita atur dengan kita harus mengeluarkan pendapat kita. Ini sekarang karena media sosial itu, saudara. Ada kolom komennya itu yang menyebabkan orang jadi terlatih. Kenapa kita nggak latih diri untuk kuasai diri, jadi tenang. Kita bisa doa, baru kita bisa kasih yang namanya komentar, pendapat, saudara. Kenapa kita nggak coba? Kalau ini benar, kita satu dulu. Ini latihan bersatu, saudara. Bersatu itu dimulai dengan Tuhan. Dengan apa yang jadi firman Tuhan. Tuhan kata apa firman Tuhan. Kita bisa berkata, ya Tuhan aku sepakat. Aku berkata, aku setuju Tuhan. Aku amin. Belajar sepakat dengan diri sendiri. Kalau kita terus nyalahin diri sendiri. Kita gak bisa ampun diri sendiri. Sulit buat kita bisa unity. Menyesali terus. Juga kayaknya kita rasa malu terus. Rasa bersalah terus. Ini juga susah untuk unity. Harus dikoreksi, ini harus bereskan. Harus didoakan, saudara. Doakan. Gak bisa kita cuma sekedar mikir-mikir gitu untuk berubah. Perubahan itu dibutuhkan lewat apa? Doa dan harapan. Katakan amin. Kalau cuma keinginan doang gak bisa. Doakan itu. Dan latih. Dan latih. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 5 di sini katakan sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Kalau kita taruh pikiran Kristus, perasaan Kristus, ya kan, di tengah-tengah komunitas kita, di antara satu dengan yang lainnya, saya yakin rukun itu. Katakan amin. Karena pikiran Kristus, saudara, perasaan Kristus adalah apa? Kasih. Kasih selalu apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Tapi bisa, saudara, mementingkan kebutuhan orang lain. Kasih bicara tentang apa? Bisa memberi dan berkorban. Saya bisa beri sini katakan amin. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Unity itu aja. Unity itu bicara tentang apa? Bisa nggak kita buang dah kepentingan kita? Gak perlu ada yang perlu dipertahankan untuk bisa nyatu supaya apa? Visi bisa terlaksana. Katakan amin. Kayak contoh yang praktis ya. Kami ini bangun, bisa kita bangun gereja, gedung gereja. Ya, kita gampang bangun gereja. Kalau masing-masing mempertahankan miliknya. Saudaraku, gereja gak kebangun. Gereja itu terbangun karena jemaat. Ketika saya bilang, kita butuh sekian miliar. Kalau jemaat ada 10.000 orang, kan jemaat kita 10 sampai 15.000 orang. Jemaat kita sini. Ya kan, satu orang. Ya kan, 15.000, satu orang. Ya kan, satu bulan, 1.000 aja. Ya kan, satu minggu, 1.000 aja nabur untuk pembangunan. 15.000 kali 1.000 berapa? Sudah 15 juta. Sebulan sudah berapa? 60 juta, itu 1.000. Tapi kalau 10, bagaimana kalau 10.000 seminggu? Saudara bayangkan, udah 150 juta loh. Betul gak? Benar gak? Miliar ya? Juta ya betul. 150 juta. 10.000. Kalau misalnya satu minggu, satu orang 100.000. 1,5 miliar loh satu minggu terkumpul. Saya bilang begitu. Satu bulan kali 4 bisa dapat 6 miliar sudah. Satu orang 100.000 saja. Saudaraku, saya ngomong begitu, tiba-tiba apa? Yuk kita setiap orang, ya kan, kita siapkan. Mau nabur berapa? Satu minggu. Akhirnya kan itu selesai. Kenapa? Visi karena ada unity. Lalu saya komunikasikan dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang sama. Bahasa kasih. Yang tidak mementingkan diri sendiri. Ayo, kita nggak makan empek-empek 2 hari. 100.000. Kita nggak ngopi di Starbucks, ya kan 2 hari, ya kan sekali ngopi kan 50.000. Bayangin saudaraku, sudah terkumpul 6 miliar sebulan. Ya kan 1,5 tahun selesai pembangunan, lunas. Dan itu yang terjadi, visi. Rumah tangga juga gitu.
Masing-masing gak mempertahankan milik yang harus, gengsinya, harga dirinya. Wah ininya semuanya, masing-masing udahlah. Yang penting ini visi terjalan. Nah disinilah pentingnya yang namanya ada komunikasi. Katakan amin. Komunikasi itu apa sih sebenarnya? Saudaraku, saya ingin bacain Efesus 5. Ini komunikasi ini yang bisa jalan. Komunikasi yang menghasilkan unity. Komunikasi yang model apa? Komunikasi membutuhkan bahasa. Makanya saudara di hari Pentakosta Tuhan berikan bahasa roh. Saudaraku, supaya mereka komunikasinya dalam roh. Ikatannya ikatan roh jadinya nantinya saudaraku. Nah ini yang kuat. Unity yang kuat tuh. Yaitu unity karena adanya ikatan roh. Ikatan roh itu karena dikomunikasikan di dalam roh. Dalam bahasa roh. Saudaraku, roh bicara tentang apa saudara? Iman, pengharapan, kasih, itu semua. Nah kita lihat saudara, ini bahasa ini yang diinikan. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah adalah visi. Kita ngerti kehendak Allah supaya kita mau melakukan kehendak Allah. Ini visinya saudaraku, kehendak Allah buat kita. Ya, visi itu bukan kehendak kita. Visi itu adalah kehendak Allah yang dinyatakan pada kita untuk apa yang harus kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Ya seperti visi untuk reno gedung gereja kita. Sini saudaraku. Jangan nilai sampai sekian itu dulu. Besar sekali 65 miliar. Untuk apa? Kita nggak tahu rupanya itu akan ada pandemi COVID. Yang dimana saudara kelak ibadah nggak bisa lagi deket-deketan duduknya. Harus kasih jarak. Saudara bisa bayangkan kalau kita nggak perluas tempat duduk. Ya kan untuk hall A, hall B itu 3.500. Saudara kalau kita nggak perluas jadi hall A, hall B. Ya kan cuman hall A saja dulu nggak diperlu ini kan. Maka sekali ibadah paling cuma sekian ratus orang. Kalau sekarang kan saudara bisa yang harusnya kapasitas 3.500. Kita bisa pepetin menjadi 1.500 atau 2.000 orang. Bahkan pasca kemarin bisa sampai 2.500 orang. Sering-sering untuk sekali ibadah. Ya kan belum overflow ke tempat yang lain bisa jadi total kapasitas gereja kita 5.000 tempat duduk. Saudara ini kehendak Allah. Kalau kehendaknya Sabta belum tentu jemaat mau tergerak. Satu orang keluar 100.000. Sehingga terkumpul di sini. Tidak mungkin bisa seperti itu. Bahasa ini penting saudara. Katakan amin. Di rumah juga harus bahasa kita ini bahasa apa? Katakan amin. Ini harus bahasanya itu bahasa sorga, bahasa Tuhan. Bahasa cinta, bahasa kasih. Bahasa iman, bahasa pengharapan. Ini bahasa yang seringkali tidak dimengerti oleh orang. Ya kan? Yang tidak rohani. Hanya jadi ketawaan saja saudaraku. Makanya jangan gampang cerita apa yang menjadi rencana saudara, visi yang Tuhan taruh di hati saudara. Kepada orang-orang yang tidak mengerti, gak satu bahasa. Katakan amin. Ini akhirnya jangan kecewa saudaraku. Ya kita akan baca. Jadi saya dapetin satu stiker tuh kata-kata ya kan. Kayaknya kita gak perlu menceritakan ya kan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh orang itu. Kita gak perlu menjelaskan. Ya kan banyak hal yang gak dibutuhkan oleh orang itu. Ya kan itu istilahnya kan dia butuh apa itulah yang kita mau jelaskan. Gak usah cerita-cerita. Itu kalau bisa tujuannya untuk cari nama. Untuk supaya diangkat tinggi. Itu roh Babel. Yang di ujungnya akhirnya gagal. Saudaraku yang kasih Kristus ya kan. Ya kan? Mari kita akan lihat kita baca Efesus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini visi. Ya. Bagaimana caranya? Harus ada komunikasi. Baru supaya capaikan satu unity. Baca komunikasinya apa? Ya kan? Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Salah satu tanda seorang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah apa? Berbahasa roh. Katakan amin saudara. Berbahasa lidah. Dia harus bahasanya. Untuk bisa lakukan kehendak, ngerti kehendak Allah. Lakukan kehendak Allah. Bahasanya harus bahasa roh. Bahasa yang penuh.
bahasa sorga, bahasa iman. Lalu apa sih yang namanya penuh Roh Kudus? Salah satu tanda seorang penuh Roh Kudus tuh bukan ketemu orang lah rahasia nih bahasa roh terus. Dah. Tanda seorang dipenuhi Roh Kudus adalah ayat 19 sampai 20 ini tandanya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam apa? Mazmur. Kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan apa? Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Katakan amin. Jadi bahasanya di bahasa apa saudara? Mazmur. Bahasa Mazmur tuh, saya lihat tuh bahasa Mazmur tuh seringkali juga bahasa apa saudara? Satu pujian, ucapan syukur. Kadang-kadang bahasa apa? Erangan ke Tuhan. Erangannya ke Tuhan. Saudara, erangan ke Tuhan. Semuanya tuh bahasa-bahasa tentang iman, pengharapan, kasih. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, nah kan, jadi ada 3 faktor penting yang harus ada dalam diri kita. Tiap hari saudara ngerti, saudara sudah punya visi. Ngerti kehendak Tuhan itu apa. Yang kedua, saudara dan saya harus hidupnya maunya rukun. Katakan amin saudara. Rukun sama orang supaya kita bisa sepakat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita yang namanya unity. Yang ketiga harus ada komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Kita harus punya bahasa. Bahasanya adalah bahasa apa? Bahasa kasih, bahasa cinta. Katakan amin. Bicara, omong. Saudara, yang benar, yang jujur. Katakan amin. Ya, bahasa, sampaikan. Saudaraku, sampaikan itu apa yang saudara ini. Saya percaya ketika ada komunikasi pasti akan ada apa? Unity. Di mana ada unity pasti saudara Kristus visi kehendak Tuhan pasti akan terlaksana dalam hidup saudara. Baik di rumah tangga saudara, di bisnis saudara, di pekerjaan, terlebih dalam pelayanan kita. Ini perlu ada komunikasi. Nah iblis tahu saudara, iblis berusaha untuk apa? Kacaukan komunikasi. Salah paham itu dibikin itu. Dibikin kita gak ngerti dia ngomong apa, bahasanya apa. Oleh karena itu saudara Kristus hati-hati dengan masalah komunikasi. Masalah lidah, masalah jari. Hati-hati. Saudara Kristus, mari kita minta sama Tuhan. Saudara, kasih karunia-Nya supaya makin besar dalam hidup kita. Saudara diberkati dengan pesan ini 3 hal. Sekali lagi saya bilang, visi, unity, komunikasi. Perhatikan kata-kata kita, bahasa kita. Katakan amin. Ya kan, supaya ada kerukunan. Tujuannya serukun. Tujuan rukun itu bukan cuma sekedar rukun ngumpul bareng, bukan. Untuk visi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Katakan amin. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Bapa, kami berdoa. Beri kami Tuhan bahasa yang sama dengan Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti bahasanya Tuhan. Ketika kami mengerti bahasanya Tuhan, kami bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa punya visi dalam hidup kami. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa. Kami juga bisa menyatu unity dengan Tuhan. Kalau kami bisa unity dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, kami bisa berdamai dengan diri kami dan orang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Jawab doa-doa mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan aku percaya lewat perjamuan kudus ini, semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Ada satu terobosan dalam keuangan mereka. Dan bawa kami makin kenal, makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku
Ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, oh, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.